judul mungkin yang saya berikan, apa judulnya kuliah senja sore hari ini? Iblis berikrar untuk menyesatkan semua manusia. Itu ikrarnya begini. Sebelum iblis berikrar, ketika bapak kita semuanya, nenek moyang kita, Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika di sorga, ketika baru diciptakan oleh Allah, bahkan saya sebutkan, saya rentet kejadiannya. Ketika Allah akan menciptakan Nabi Allah Adam, bahkan ketika Allah akan menciptakan manusia semuanya ini, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada bumi, bumi yang kita tempati ini, tanah ini, Allah berfirman dan mewahyukan, wahai bumi, inni sa'akhluqu minki khalqan, aku akan menciptakan dari engkau, dari bumi ini, dari tanah ini makhluk, minhum man ata'ani wa dakhalal jannah wa minhum man asani wa dakhalan nar. Kata Allah, di antara makhluk yang akan saya ciptakan dari engkau wahai bumi, nah ini yang dimaksud manusia, mereka itu sebagian akan taat kepadaku, akan menyembah aku dan aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Dan sebagian lagi mereka akan menentang kepadaku, akan bermaksiat kepadaku dan aku akan masukkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar firman Allah ini, si bumi ini, tanah dunia yang kita tempati ini takut. Karena apa? Karena Allah mengatakan ada di antara mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka Jibril, Jibril, turun, ambil dari bumi ini. Ambil tanah, teronggalak tanah bumi kan itu untuk diciptakan makhluk yang namanya manusia. Turun Jibril. Turun ke bumi, ingin mengambil bumi, mengambil tanah sebagai bahan dasar. Ya. Kalau makanan adonannya, kita ini bahan dasarnya ini tanah. Manusia ini tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian. Kalau mati dikembalikan ke mana? Masuk ke tanah boleh, dikembalikan ke tanah. Turun Jibril ingin mengambil bumi, diperintah oleh Allah. Ketika sampai di bumi akan mengambil, bumi berkata kepada Jibril. Bumi mengatakan, ya Jibril, wahai Jibril, inni a'udzu billahi minka alla ta'khudha minni fayakunu nasiban finnar. Wahai Jibril, saya berlindung kepada Allah, kamu jangan mengambil bagian dari aku yang nanti bagian itu akan masuk ke dalam neraka. Bumi, tanah ini takut kepada nerakanya Allah. Takut untuk nanti dimasukkan ke dalam neraka, disiksa oleh Allah. Dan bumi berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Daripada Jibril, jangan ambil bagian yang akan nanti dimasukkan ke dalam neraka. Jibril mendengar seperti itu, bumi minta perlindungan kepada Allah, balik Jibril. Gak jadi ngambil. Burung, takut. Ya Allah, bumi berlindung kepadamu dan mengatakan jangan ambil bagian yang akan menjadi nanti engkau akan masukkan ke dalam neraka. Jibril tidak berhasil mengambil dari bumi ini untuk dijadikan ciptakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Mikail. Mikail, kamu turun ambil dari bumi. Aku akan ciptakan makhluk manusia. Turun malaikat Mikail. Sampai di bumi, bumi kembali. Bumi yang kita tinggal ini kembali mengatakan, wahai Mikail, inni a'udzu billahi minka. Saya berlindung kepada Allah dari engkau. Jangan sampai engkau mengambil bagian dari aku, fayakunu nasiban finnar, yang akan nanti menjadi bagian disiksa di dalam neraka oleh Allah. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kembali Mikail takut karena bumi berlindung kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Akhirnya kembali Mikail. Ya Allah, bumi berlindung kepada engkau. Jangan sampai diambil bagian yang akan nanti dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu gagal. Diperintahkan lagi malaikat. Setelah Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat Israfil diperintahkan ke bumi ngambil. Kembali bumi mengucapkan
ucapan yang sama, berlindung kepada Allah. Kembali lagi takut malaikat Israfil. Akhirnya kata Allah, Israel. Namanya Azrail seperti. Dalam bahasa Arab itu bukan Israel ya. Orang awam bilang Israel pakai ain. Tapi sebenarnya Azrail pakai ain. Ini tukang cabut nyawa. Bekereng. Ini malaikat lebih ya Azrail sudah ini. Azrail, kamu turun. Artinya Azrail itu adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawanya manusia. Azrail, kamu turun. Ambil dari bumi untuk aku ciptakan manusia. Turun Azrail. Mencabut nyawa itu. Ketika turun di bumi, bumi mengatakan, "A'udzubillah mika, aku berlindung kepada Allah daripada engkau." Apa katanya Israel? "Wa ana a'udzubillahi min a'siya amrallah." Dan saya juga berlindung kepada Allah. Saya tidak mau bermaksiat kepada Allah. Saya diperintahkan ngambil, maka saya akan mengambil. Langsung diambil tanpa kompromi. Nah, Israel dilawan. Ya, Israel dilawan. Akhirnya Israel tanpa kompromi kata Israel, saya juga berlindung untuk bermaksiat kepada Allah. Saya tidak mau melanggar. Ini perintah Allah, saya harus lakukan. Langsung diambil. Katanya ulama, Azrail itu mengambil bumi, mengambil tanah dari bermacam-macam tempat. Dari sekeliling dunia, bukan dari satu tempat. Dari Mekah, di barat, di timur, di mana-mana diambil. Bahkan dalam riwayat, manusia itu, ya, kita ini diambil dari tanah yang dimana kita itu akan nanti mati dan akan dikembalikan ke tanah itu. Dari mana kita diambil? Dari tanah yang kita akan dikembalikan nanti ke sana. Itu katanya. Dan bermacam-macam, ada tanah yang subur, ada tanah yang kering, ada yang tanah yang warna hitam, coklat, ada yang merah, ada yang kuning. Makanya manusia ini kan tidak sama warnanya. Ya, ada yang putih, ada yang hitam. Karena memang adonannya, bahan dasarnya tidak sama. Kalau tanah yang di Madinah, yang sekarang ditempati makom kuburan Nabi Muhammad SAW, itu dulu dinamakan Turabul Abyad, tanah yang putih dan wangi. Tanah yang putih dan wangi. Dan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW diambilkan dari tanah tempat beliau sekarang berada di makamnya. Karena itu diriwayatkan juga masalah penciptaan manusia, diambil dari tanahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, ketika malaikat mengambil tanah daripada tanah tempat beliau di Madinah itu, Turabul Abyad, tanah putih yang wangi tersebut, ketika diambil, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tanah ini yang akan dibentuk, yang akan menjadi jasad mulia suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah merintahkan kepada malaikat disuruh untuk direndam di Ma'ut Taslim, di salah satu sungai di surganya Allah Subhanahu wa taala, direndam tanah tersebut. Setelah direndam di sungai di Ma'ut Taslim, di sungai surga itu sekian lama, lalu diangkat tanah tersebut, tanah adonan yang akan menjadi jasad mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diangkat terus ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sungai surga ini, ya, kalau sampean naruh tanah di sungai kemudian diangkat, pasti akan jatuh menetes airnya. Akan jatuh tetesan-tetesan air dan percikan. Ketika mereka mengambil tanah tersebut dan diangkat ke atas, jatuhlah percikan, tetesan-tetesan air dan percikan ini dikatakan ada 124.000 tetesan air, percikan air yang diambil. Dan dari tetesan-tetesan tersebut Allah ciptakan para nabi dan para rasul yang ada semuanya dari tetesan air yang mengalir atau yang turun daripada tanah yang akan dibuat jasadnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Imam Busiri di dalam burdanya, wa kulluhum min rasulillahi multamisun
gharfan minal bahri aw rashfan minal jim. Semua para nabi, semua para rasul itu min Rasulillah, semuanya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua tetesan. Bekas tetesan air yang dibuat untuk merendam tanah yang akan dijadikan sebagai bahan dasar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetesan itu ada 124.000, maka jumlahnya para nabi dan para rasul 124.000 nabi dan rasul. Kemudian ketika Allah akan menciptakan Nabi Allah Adam, tanahnya diambil. Karena Nabi Adam ini manusia pertama, bapaknya manusia, kepalanya itu Allah perintahkan untuk mengambil daripada Mekah. Dari Ka'bah. Tanah sekitar Ka'bah itu kepalanya Nabi Allah Adam. Kemudian dadanya, bagian dada dan perut ini diperintahkan untuk mengambil di Palestina. Kalau diambil oleh malaikat di Palestina, bagian dadanya Nabi Allah Adam. Kemudian bagian paha diambil dari tanah di Yaman. Bagian betis diambil daripada Mesir, di daerah Mesir. Bagian kakinya Nabi Allah Adam diambilkan tanah daripada Hijaz, di daerah Hijaz di Arab sana. Kemudian tangan kanannya dari Masyrik, dari arah timur. Timur ini Asia, Melayu ini. Kemudian tangan kirinya dari barat, daerah Eropa sana. Karena dari Nabi Allah Adam nanti akan banyak turun keturunannya diambil dari bermacam-macam juga. Bermacam-macam ini. Tanah. Setelah diambil, diletakkan, pertama Allah membentuk jasadnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu Allah taruh jasad ini belum ada rohnya. Allah letakkan di sorga lebih 100 tahun. Allah letakkan di depan pintu sorga. Di dalam sorga, Allah letakkan tanah ini, jasad Nabi Allah Adam sebelum ada roh, diletakkan di depan pintunya sorga, diletakkan 100 tahun lebih. Setiap malaikat lewat, melihat, apa ini? Ciptaan Allah apa ini dilihat? Ma'ajmala hadal syakar. Alangkah indahnya ciptaan Allah ini. Alangkah indahnya apa ini? Ya belum diciptakan, belum ada makhluk yang namanya manusia, belum ada. Ini baru diciptakan jasadnya dan belum ada rohnya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang suatu masa manusia ini ya tidak disebutkan, belum ada. Ini termasuk masanya ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam dan belum ditiupkan roh. Dan ditaruh 100 tahun lebih. Setiap malaikat yang lewat lihat, termasuk yang lewat ini adalah iblis. Iblis saat itu masih ibadah kepada Allah. Masih ahli sholat, ahli sujud, ahli zikir lewat. Apa ini? Apa ya? Kita kotor kata gue. Jasadnya Nabi Allah Adam. Dilihat, dibolak-balik, masuk. Itu ke dalam menjurni. Kalau bahasa kita itu dilihat, diperhatikan. Mahada, apa ini? Kata iblis mengatakan kepada malaikat, untuk apa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah ciptakan ini? Allahu a'lam, kata malaikat, enggak tahu. Terus iblis ini mengatakan kepada malaikat, kalau nanti ini makhluk lebih baik dari saya, kalau Allah ciptakan ini lebih mulia dari saya akan hancurkan. Saya akan bunuh. Dan saya akan celakakan ini. Kalau saya lebih mulia, saya akan bunuh juga. Katanya. Kalau Allah ciptakan ini lebih mulia, saya nggak terima. Kalau ini lebih mulia dari saya. Katanya malaikat, kalau kalian bagaimana? Kami terserah Allah. Ya Allah ciptakan apa maunya Allah. Apa maunya Allah ciptakan ini terserah Allah. Allah perintahkan apa? Enggak, saya ini kalau ini lebih mulia dari saya enggak terima. Katanya. Subhanallah. Ya. Sudah menampakkan sifat sombongnya. Padahal ini belum ada ruh. Belum ditiupkan ruh. Setelah sekian, dalam riwayat 120 tahun. 120 tahun, Allah ciptakan rohnya Nabi Allah Adam. Lalu Allah perintahkan roh ini untuk masuk ke dalam jasadnya Nabi Allah Adam. Ketika roh diperintahkan untuk masuk, roh ini kembali kepada Allah. Ya Allah, sangat sulit dan sangat menakutkan untuk masuk ke dalam jasad ini. Kata Allah, masuklah engkau. Kembali roh ini mengatakan, ya Allah, dalam ya Allah, gelap ya Allah.
Yang dimaksud gelap dalam itu karena perjalanan hidup manusia ini. Roh ini kan akan hidup dari mulai alam rahim, alam bayi, anak-anak, sampai dewasa, sampai tua, sampai mati. Perjalanannya panjang. Ya Allah, sangat sulit ini untuk masuk, sulit kata Allah. Maka Allah mengatakan, udkhulu kurhan wakhruju kurhan. Masuklah engkau dengan terpaksa, dengan tidak suka, dan keluarlah engkau juga dengan tidak suka. Roh dimasukkan dengan paksaan oleh Allah, dan keluarnya pun nanti roh itu terpaksa. Ya, orang kalau mati, rohnya akan dicabut, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, akan dicabut, akan dikeluarkan rohnya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Adam ditiupkan roh, diciptakan, lalu diletakkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada di surga, bapak kita semuanya, Nabi Allah Adam, dilihat ke sana kemari sendirian, dilihat tidak tenang. Karena apa? Nang kedibi. Hanya sendirian, tidak punya teman. Coba, ini yang hadir di sini. Pemuda-pemudi, orang Belindungan, orang Bondowoso. Sampian mau hidup di Bondowoso, semua kekayaan, toko-toko, pasar, sawah, punya sampian, tapi sendiri. Mau? Oh, dia bersapa. Mau berinteraksi dengan siapa? Jangankan Bondowoso, Pulau Jawa, se-Indonesia, milik Anda. Tapi Anda sendiri. Enak tidak enak? Enak. Nabi Allah Adam di surga. Semua ada. Kenikmatan ada. Semua makanan, lezat-lezat. Kenikmatan yang tidak ada banding taranya. Tapi sendiri. Kesana kemari. Kata Allah, oh ini butuh. Berarti butuh teman. Butuh pendamping yang bisa untuk menghibur dia. Akhirnya ketika Nabi Allah Adam tidur, diciptakanlah dari tulang rusuknya yang menjadi pasangannya, menjadi pendampingnya, ibu kita Siti Hawa. Jadi kaum wanita itu ya, obat penenang katanya. Pendamping yang akan bisa membuat manusia itu memang sudah kebutuhan. Diciptakanlah Siti Hawa. Singkat cerita, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai Adam, tinggallah engkau, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau berbahagia dengan pasanganmu, istrimu Siti Hawa. Silahkan nikmati semua fasilitas yang ada. Silahkan mau makan dari semua yang ada. Hanya satu syaratnya Nabi Allah. Satu aku minta kepada engkau. Fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati satu pohon ini. Jangan kamu dekat-dekat, apalagi kamu makan. Satu pohon. Ada ribuan, jutaan pohon dan buah-buahan, silahkan kamu nikmat. Tapi satu ini, syaratnya kamu jangan dekat dan kamu makan. Yang lainnya silahkan. Itu namanya syajaratul khuldi. Ya, katanya disebutkan syajaratul khuldi. Apa syajaratul khuldi itu? Apa pohon khuldi? Banyak versi. Kalau versinya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan syajaratul khuldi itu adalah syajaratul kafur. Pohon kafur. Pohon kafur ini sejenis pohon palem yang tinggi, buahnya kecil-kecil warna hitam. Ya, kalau orang Bondowoso bilang, ingat pakan ular. Tahu pakan ular kata. Kecil-kecil hitam. Itu pendapat Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan pohon khuldi itu adalah pohon anggur. Anggur seperti itu. Ada yang mengatakan pohon apel, pohon khuldi ini. Artinya manis, buahnya. Ada yang mengatakan pisang. Nah, banyak riwayat. Tapi yang penting Nabi Adam sudah jelas. Pohonnya jelas dan tahu. Awas, ini pohon, jangan dekati, apalagi kamu makan.